Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an ini, kata Allah. Ada dua fungsi dalam ayat ini. Sebagai obat dan rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang di luar itu, tiada rahmat, tiada obat kecuali kerugian. Bapak dan Ibu jamaah yang kita muliakan, merasa tertantang saya pagi ini karena ada anak-anak kita yang katanya menghafal Quran, kemudian puasa. Saya pindahkan kajian pagi ini. Satu kajian kita adalah hiduplah bersama Quran. Ini kajian yang pertama. Kajian yang kedua judulnya adalah 10 menit yang pertama. Apa maksudnya? Nanti saya urai. Yang ketiga, judul kajian kita adalah kamu sebetulnya diperbudak dunia. Kita sebetulnya diperbudak dunia. Walau Anda salat, walau Anda ke tanah suci, walau Anda seorang ustaz, walau Anda seorang imam, bisa jadi Anda sebetulnya diperbudak oleh dunia. Saya urai nanti, ada yang bertanya nanti, saya sangat senang sekali. Kemudian buletin kita Bapak dan Ibu, sudah lama buletin tidak sampai ke sini karena Covid. Ya, takut kita hanya sama Allah. Covid hanya waspada. Beda jamaah, takut hanya kepada Allah, tapi Covid hanya waspada. Keliru kalau ada yang berkata, kita juga takut dong sama penyakit, kan Tuhan yang menciptakan. Iya, takut sama Allah, sama penyakit waspada saja. Setuju Bapak dan Ibu? Baik. Judul buletin kita adalah Hai kamu. Iya kamu. Ada 3 nanti, silakan Bapak Ibu merenung dengan tulisan saya ini. Saya bacakan satu. Hai kamu yang ada di sana. Berarti ini untuk ibu yang membaca tentu. Bagi saya tentu, buat saya juga. Suatu saat nanti kamu pasti akan ada waktu merasakan kesedihan. Saat-saat dalam kondisi duka dan penuh air mata. Sekaya-kaya ibu, sekaya-kaya bapak, pasti ada duka. Jauh kok di sini. Seorang ibu, orangnya orang Bubuk Tinggi. Persis tanggal 17 Ramadan dia telepon saya. Apa betul dia orang Bubuk Tinggi? Atau nyamar sesuatu dan sebagainya? Malaikat bisa jadi menyamar. Tapi yang jelas bagi saya motivasi untuk membaca Quran sehari 1 juz. Dia ngomong begini sebelum saya bacakan hadisnya. Ustaz, anak saya 6 orang. Setelah tentu ada mukadimah sebelumnya. Anak saya 6 orang, perempuan semua. Bapak Ibu yang punya anak perempuan bisa merasakan 1-2 aja udah sulit ngaturnya kok. Iya kan? Dia bilang begini, Ustaz, anak saya perempuan semua 6. Alhamdulillah Ustaz, 6 itu patuh semua. Kami damai-damai semua dengan anak perempuan. Allahu Akbar. Ustaz, tidak ada anak saya yang 1 tahun tamat S1 yang tidak dapat kerja. Jadi tamat S1, 8 bulan dapat kerja. 6 bulan dapat kerja. Nggak ada yang lebih setahunan. Itu 1. Damai di rumah, santun sama orang tua, santun sama tetangga, bagus komunikasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Ustaz, 6-6-nya sudah punya suami. Artinya menantu saya sudah 6 loh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, 1 pun menantu tidak ada yang tidak baik. Semua baik kok Ustaz. Penyantun semua. Soal dunianya, oke, hartanya. Soal intelektualnya, sarjana juga semua. Penyantun juga sama saya. Pertanyaan sama Bapak dan Ibu, ingin tidak kita seperti itu? Ingin. Dia jawab kepada saya begini, Ustaz, saya sudah memanen sekarang, katanya Pak Ji. Memanen apa? Saya dengar aja komunikasi dari dia. Sejak muda, ayo anak-anak yang menghafal Quran, saya pindahkan sekarang materi saya. Sejak muda saya 1 hari tetap 1 juz baca Quran. Quran sebagai obat, Quran sebagai rahmat. Sekarang saya udah menuai Ustaz.
Sejak muda 1 hari 1 juz. Anak 6, perempuan semua. Orang bilang sulit kok membesarkan dia. Aman Ustaz. Menantu juga orang baik, sarjana semua, kerjaan oke semua. Soal uang jangan ditanya lah Ustaz. Dia menanam sejak muda, sekarang dia sudah memanen. Maksud saya kepada ibu, kepada bapak, utama kepada Ananda, saya menantang jemaah 1 hari 1 juz Quran. Gimana, siap? Insya Allah. Dan itu sudah saya mulai jemaah. 1 hari 1 juz Quran. Insya Allah anak kita mungkin lebih 1 juz. Yang penting menghafal. Ini targetnya berapa lama ini tamat 1 Quran? Dia 1 tahun ya, saya nggak Oke, 1 tahun mudah-mudahan hafal 30 juz. Amin. Amin. Kepada ibu dan bapak yang punya anak, yang bakal punya cucu, biar kita mati, tapi biar mereka yang memanen kok. Kita menanam 1 juz 1 hari. Pertanyaan kepada jamaah. Ini nggak boleh marah di relay nih. Ya boleh juga. 1 bulan itu berapa hari jamaah? 30. Quran itu berapa juz? Bagi saya, boleh Bapak ikut atau enggak, bagi saya logikanya 30 hari 1 juz, pas 1 bulan tamat. Bisa terima enggak? Saya bacakan sebuah hadis. Idza khatamal Quran, bila kamu mengkhatamkan Quran, akan ada malaikat datang ke sisimu. Dia istighfar. Berapa jumlah malaikatnya? 60.000 malaikat. Di dalam buletin ini, kalau ibu tamat membaca Quran, bacalah doa ini, Allahummarhamni bil Quran, dan seterusnya. Jadi kajian saya pagi ini menentang jamaah setelah keluar nanti. Ada mindset pemikiran, ada aturan waktu kita. Quran harus tamat 1 juz dalam 1 hari. Gimana, setuju? Setuju. Mau toko mijaleh? Setuju. Sah. Kelihatannya ada yang diam-diam. Tapi saya ngomong kepada jamaah yang mungkin lemah cara berpikirnya begini. Mindset pemikiran kita tergantung kita mau dibawa kemana. Mau dibawa baca Al-Quran atau enggak, ya terserah. Lanjut ibu. Ini apa ini? Ini ibu mungkin nanya, ini setiap ngaji dengan saya ini putih. Ya. Ya, oke. Ini cuma fresh saja. Udah, lanjut dah. Sampai di mana tadi ini? Mindset pemikiran kita yang ngatur. Seorang ibu punya suami. Setiap habis mandi, dia taruh handuk di atas tempat tidur. Habis mandi, handuk di atas tempat tidur. Ini ilmu umum tapi mindset pikiran jemaah. Istrinya marah. Kenapa engkau letakkan ini handuk di atas tempat tidur? Marah. Besok juga begitu, marah lagi. Berkali-kali marah. Si istri ingin merubah mindset pemikiran si suami, tapi dengan memaksa. Nyambung maksudnya ibu? Dia tidak berupaya untuk merubah mindset pikiran dia. Bila kamu merubah mindset pikiran kamu, cara berpikir kamu, kamu bisa untuk memberikan magnet terhadap orang yang kamu tuju. 1 bulan marah, suaminya ngajar saya ini Pak Ji. Banyak San. Jamaah, assalamualaikum jamaah semua. Oke. Sekarang berubah mindset pemikirannya si istri. Kita bicara masalah Quran tadi jamaah. 1 hari 1 juz. Tergantung ibu atau bapak. Dunia dipikirkan atau sudah mulai komunikasi terus dengan Tuhan. Sekarang cara berpikir si ibu ini sudah mulai berubah. Besok saya harus berubah. Besok saya yang naruh handuk, saya pindahkan keluar untuk menyemurnya. Kira-kira di hatinya begini, ya Allah, jadikan jembatan surga waktu saya memindahkan handuk keluar itu. Gitu. Besok begitu juga, ya Allah, saya pindahkan ini handuk, saya rela suami saya naruh di atas tempat tidur. Saya ingin merubah mindset pikiran saya dulu. Jadikan setiap saya membawa ini handuk keluar, itu jembatan untuk ke surga. Bapak dan Ibu, setelah sekian lama, suaminya melihat tidak ada handuk. Akhirnya si suaminya sadar sendiri. Satu saat,
ibunya mau meletakkan ini handuk keluar, tahu-tahu handuk tidak ada lagi di atas tempat tidur. Artinya apa? Dia merubah suaminya dengan merubah mindset pemikiran dia sendiri. Maksudnya begini, kalau memang ibu ingin berubah, kalau memang mau mati ketemu dengan Tuhan, seringlah komunikasi dengan Tuhan dengan 1 juz 1 hari. Itu maksudnya. Setuju? Saya berangkat dulu ke Riyadh sana, kisah lagi. Udah 6:30 Baji. Oke. Seorang ibu punya suami. Ya suami gagah, suami kaya, agama bukan main. Pokoknya bagi dialah semua itu. Kalau di Riyadh sana, di luar sana, perempuan ke rumah laki-laki. Dan kisah ini disampaikan oleh Dr. Irfianda, seorang ustadz yang ada di Madinah sana, di Mekah sana, ngaji halaqah di Masjidil Haram. Dan ada dalam buku Mu'jizat Al-Quran. Ke rumah si suami lah istri ini. Singkat cerita punya anak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 4 tahun. Umur 4 tahun si suami pindah kerja. Seminggu di rumah, seminggu pulang. Seminggu tempat kerja, seminggu pulang. Artinya cuman ketemu seminggu nggak ketemu sama anak dan istri. Satu saat ketika anak umur 4 tahun, yang anak ini dididik membaca Quran oleh ibunya. Ingat, bicara kita masih Quran jemaah. Selalu dididik baca Quran. Suaminya pindah kerja. Ini si suami tabrakan. Singkat cerita masuk rumah sakit. Otaknya geger. Saya persingkat lagi. Setahun nggak sadar. Saya persingkat lagi. 2 tahun nggak sadar. Saya persingkat lagi. 4 tahun tidak sadar. Mati nggak, hidup nggak. Ngerti maksudnya ibu? Ada ulama di Riyadh mengatakan, hai istri, perempuan ini maksudnya, engkau sudah berhak menceraikan suamimu. Gitu. Bukan semua ulama di situ, tapi ada yang mengatakan engkau boleh menceraikan suamimu karena sudah 4 tahun lebih kok. Si istrinya ngomong seperti ini, saya tidak akan menceraikan suami saya selagi suami saya di atas bumi ini. Maksudnya selagi hidup walaupun dia masih koma. Jamaah yang berbahagia, tauhid seperti ini, keyakinan seperti ini bisa muncul bagi orang yang sering baca Quran jemaah. Bisa paham ibu? Keyakinan itu akan muncul orang-orang yang sering baca Quran. Dirubah mindsetnya oleh Tuhan kok. Kajian yang harus saya sampaikan sebetulnya adalah ibadah fisiknya mempesona, tapi ibadah hatinya hancur. Ini judul 15 hari ke depan. Karena sering baca Quran, mindset pemikirannya dia tidak mau menzalimi orang kok. Saya tidak mau berpisah dengan suami saya selagi dia masih hidup. Tapi apa yang terjadi jemaah? Anaknya sudah usia 8-9 tahun lebih kurang sekarang. Dia bilang sama ibunya di bulan Ramadan, Mama, boleh Asma, nama anak ini Asma, boleh nggak Asma malam ini tidur sama ayah? Ini si ayah sudah nggak bangun 4 tahun lebih loh, hampir 5 tahun. Si mamanya bilang untuk meyakinkan, tidak usah nak. Tapi si anak ini karena sering belajar Quran jamaah, didorong oleh dorongan membaca Quran itu kepada kebaikan di depan. Ma, izinkan Asma untuk tidur sama ayah di samping ayah malam ini. Akhirnya mamanya mengizinkan jamaah. Singkat cerita, dia bacakan Quran terus dekat ayahnya. Syifaun, Quran sebagai syifa, Quran sebagai obat. Dibacakan terus, akhirnya jam 2 lebih kurang, ini si anak tidur, lalu kebangun lagi, baca Quran lagi. Menjelang subuh, setengah 1 jam menjelang subuh, mau tidur lagi. Ada suara begini. Orang kalau sering tahajud jamaah, nggak tahajud jadi resah. Ya bu? Kita kalau sering baca Quran, nggak baca Quran jadi resah. Ada semacam suara begini sama si Asma ini. Nah, apa tega kamu tidur sebelum tahajud? Gitu. Saya menentang kepada jamaah. Sorry jamaah. Memang bapak sudah tahajud, ibu sudah tahajud. Bagi yang belum, apa kamu tega tidur lagi sebelum tahajud? Apa kamu tega beraktivitas sebelum tahajud? Nah si anak ini tahajud. Habis tahajud dia baca lagi Quran ananda. Setelah baca Quran menjelang subuh, ketiduran ini anak.
sedang ketiduran, ada suara di samping memanggil istri si Asma ini, maksudnya, "Mama, mama." Si Asma bangun, dia dekatin ayahnya. Si suami karena agama yang kuat, karena sering juga baca Quran, dia ngomong seperti ini, "Siapa kau? Jauh kau dari sini, engkau najis buatku." Bisa dipahami jemaah, 5 tahun kok koma. "Ayah, ini anak ayah Asma." "Oh kakek, anak ayah." Berangkulanlah dia. Saya ingin berkata kepada jemaah, sering-seringlah baca Quran. Suatu saat Anda akan memanen dengan bacaan Anda. Siap baca Quran jemaah? Siap, Ustaz. Siap, oke. Ada lagi secara waktu. Pantangkan ngomong dengan siapapun sebelum baca Quran di subuh hari. WA pun talak 3. Karena Tuhan Anda sekarang adalah HP. Kalau saya bicara masalah tauhid jemaah Haji, Tuhan Anda sekarang adalah HP. Kemana-mana dibawa kok. Baru 2 angkanya udah dicas kok. Apa itu tidak bagian Tuhan? Kalau kita bicara tauhid, apa yang kamu pentingkan dalam hidupmu, itulah Tuhanmu. Nah, dalam kondisi kajian kita sekarang, talak 3 dengan HP. Maksudnya, pantangkan megang HP, WA dan sebagainya di dalamnya, kecuali ngomong dulu dengan Tuhan sebelum subuh atau sesudah subuh. Siap? Siap. Anda teruskan baca Quran. Satu saat Anda akan memanen. Banyak lagi kisah-kisah orang yang sekolah ke Mesir, sering ngomong dengan Ustadz, dia sampai ke Mesir karena tilawatil Quran. Yang kedua, puasa tadi Pak Ji sebut. Hai jamaahku, kalau Anda mengharapkan puasa cuma Ramadan masih lama lagi kok. Dan belum Ramadan nanti, yaudah. Yes. Maka terlalu kecil amal kita kalau hanya baca. Saya menentang jamaah, memang beda sekarang karena Pak Haji memberikan motivasi buat saya. Wahai Anda yang mau mati ini, Anda semua, paling senang kita ini, saya juga puasa hari ini. Kita mesti puasa setiap hari Senin dan Kamis. Baca nanti surat Al-Baqarah, surat 2, 185, 186, 187. 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Quran berhubungan nggak dengan bulan Ramadan? 185, 2, 185. Quran berhubungan dengan Ramadan. Ramadan puasa kan? 186 doa. Masalah doa. 187 kembali kepada puasa. Maksudnya begini, doa kalau ingin diampuni, diapit antara 2 puasa. Maksudnya seringlah puasa, kemudian seringlah berdoa. Nyambung Ibu? Nyambung. Maka saya menentang jamaah, terlalu kecil kalau kita puasa bulan Ramadan doang. Aduh, boleh marah sedikit? Ini jamaah nanti di Suragonjong kita. Kajian nanti di Suragonjong ini jamaah Miftaul Jannah. Ibadah fisiknya mempesona, tapi ibadah hatinya sangat hancur sekali. Umrahnya mempesona, hajinya mempesona, tahajudnya mempesona, tapi hatinya nggak tahajud kok. Nanti jamaah di Miftaul Jannah Suragonjong. Kepada jamaah, mulai Kamis besok, kok Kamis besok? Sekarang Kamis ya? Oke. Sekarang kan Kamis ini, Kamis ketiga. Bagi yang tidak puasa hari ini, mudah-mudahan kita semua puasa ini. Bagi yang tidak, kita harus janji di masjid ini, Senin besok niatkan untuk puasa mulai Senin Kamis. Setuju? Setuju. Pak Jinti setuju, Pak Jilan terlatih. Semua ini tahu nggak ibu bapak semua harus ada 4. 1 dipaksakan dulu. Balaki kalau dipaksa dulu, kalau laki ibu mah. Sorry. Iya kan? Baca Quran dipaksakan, salat duha dipaksakan, puasa dipaksakan. Yang kedua, kebutuhan. Udah dipaksakan jadi kebutuhan. Kebiasaan dulu, bukan kebutuhan. Udah dipaksakan kebiasaan. Udah kebiasaan jadi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah kenikmatan. Ustadz, nikmat puasa ini Ustadz. Kan ibu udah rasakan itu? Nikmat menjelang berbuka puasa. Ustadz, nikmat baca Quran.
Ada teman kita di Sumatera Barat ini, seorang ustadz, saya doang mungkin yang tahu. Tahukah Bapak? Pak Ji, makannya pagi itu hanya 3 suap nasi putih. Siang nasi putih dengan sambal sedikit, 3 suap lagi. Sore juga begitu. Kenapa kok begini Ustaz? Ustaz ngerti enggak? Setiap saya mau menyuap nasi, saya baca Quran dulu. Saya ingin menjadi ini dua porsi nasi, 2 piring nasi. Udah 9 tahun, hampir 10 tahun, dia makan tetap 3 suap pagi, 3 suap siang, 3 suap malam. Ibu pada suap. Udah selesai kajian kita. Kita janjinya di masjid ini. Oke. Ada pertanyaan silakan, kalau enggak saya masuk kepada posisi kedua. 10 detik pertama. Lanjut? Lanjut. Oke. Hadisnya enggak saya sampaikan karena begitu panjang. Tapi artinya saya sampaikan. Lanjut Ibu. Yakinlah hajat kamu pasti disampaikan oleh Allah. Sampaikan keinginan orang dahulu, keinginan kamu diam-diam disampaikan oleh Tuhan. Hadis riwayat Muslim 3951. Maksudnya apa? Saya berkelakar dengan jamaah, tapi masuk buat kajian ini. Pak Ji kemarin pagi jam berapa keluar rumah? 9 keluar rumah. Masih ingat enggak orang yang pertama Pak Ji temui di luar rumah? Wajahnya atau di mana? Masih ingat enggak? Nah, buat Ibu lah. Ibu kemarin keluar rumah kan? Katakan jam 9 atau terserah lah, jam 8 pagi. Bisa enggak Ibu mengingat orang yang pertama Ibu temui di luar rumah? Enggak ya? Masih. Ya. Cocok sekali dengan kajian saya. Ingat juga enggak kok? Maksudnya begini jamaah, agak saya cepatkan waktu ini. Setiap kamu keluar rumah, ketemu dengan orang, kenal atau tidak, orang kaya atau orang miskin, orang benci sama kamu atau sayang sama kamu, dalam hati kamu doakan dia. Ketemu dengan orang, simpel saja jamaah, ya Allah damaikan keluarganya, gitu. Ketemu dengan orang di luar, mungkin orang tukang sampah, orang di motor dan sebagainya, ya Allah mudahkan rezekinya. Nah Ibu beli goreng senda berdoakan orang Jawa goreng. Kita ulang lagi. Boleh diuji kajian saya ini. Semakin banyak orang yang Ibu doakan di luar sana, semakin banyak yang Ibu dapatkan. Tanpa bermaksud apa-apa. Karena ini mindsetnya udah diatur oleh Tuhan. Karena mungkin Quran, karena mungkin puasa, karena mungkin sering mendoakan orang lain Pak Ji. 2 tahun yang lewat, 1 tahun yang lewat, teman kita di Australia, dia sarjana ekonomi, master ekonomi. Kalau Pak Ji juga master ekonomi. Dia WA kepada saya dari Australia, Ustaz, tolong bikinkan saya naskah khutbah Idul Fitri. Dia pengurus masjid di situ diminta lo untuk kultum sampai diminta untuk khutbah hari raya. Karena dia nggak sekolah agama, minta tolong sama saya. Sebanyak ini Ustaz teman dia kok minta tolong sama saya. Dalam pikiran saya, kita ingin membantu orang. Kita sampaikan hajat orang dengan tulisan saya dari Bukit Tinggi. Singkat cerita jemaah, saya tulislah 8 lembar khutbah Idul Fitri. Dikirim. Singkat cerita seminggu habis itu, terima kasih Ustaz, banyak jemaah senang dan sebagainya. Karena gambaran di sana itu sudah diberikan. Idul Adha juga begitu. Ustaz bikinin dong untuk Idul Adha. Dalam pikiran saya ingin membantu hajat orang lain. Ingat yang tadi, sampaikan hajat orang lain, kamu akan disampaikan hajatmu diam-diam sama Tuhan. Idul Fitri saya buatkan, Idul Adha saya buatkan. Tanpa mikir masalah dunia. Kita kan sekelirunya ini mikirnya marketing doang. You understand marketing? Apa Ji tahu tuh? Mana untukku? Mana untukku? Singkat cerita habis khutbah Idul Adha, dia kirim lagi pesan, alhamdulillah Ustaz, sangat enak. Seminggu habis itu, Ustaz, tolong kirim nomor rekening. Saya tidak mikirkan rekening kok, sebelumnya nggak pernah mikir. Saya mikirnya menyampaikan hajat teman saya di Australia kok. Tapi yakin saya dengan hadis ini,
Kalau kamu sampaikan hajat orang, banyak ratusan orang yang mendengar ini khutbahmu, kamu yang nulis, ada hajat untukmu. Nah, ibu bilang itu dikirim $1, $2. Halo lah. Ngerti maksudnya? Yang kedua ini contoh kepada saya. Saya berikan seorang anak uang. Bapaknya ini kerja sawah. Berkali-kali saya beri. Sekali seminggu lah, atau sekali 15 hari. Rupanya si anak ini ngasih tahu sama orang tuanya. Mungkin beberapa tahun kemudian orang tuanya cari saya dan sebagainya. Mana Ustaz Yusuf ada ketemu? Ustaz, saya orang tuanya anak ini yang Ustaz kasih sering dulu uang. Nyambung ceritanya ibu? Dulu saya petani Ustaz. Saya tidak gubris dia petani, cuma gambaran doang petani. Setelah itu saya terpanggil kerja ke Malaysia Ustaz. Singkat cerita, saya tidak ngasih buat Ustaz, saya ngasih buat anak Ustaz. Di saat butuh, Tuhan nolong kok. Yang Australia juga begitu, yang tadi barusan dari Malaysia pulang kerja juga begitu. Bukan buat Ustaz di Soekarno, buat anak kamu, kata dia bilang. Dulu saya bantu anak dia kok. Maksud saya begini, kalau ibu nggak kaya, banyakkan doa yang baik buat orang lain. Ibu dagang di pasar, ibu membeli sesuatu di pasar, doakan orang supaya laris. Nah, ibu belanja di pasar, ada nggak mendoakan orang? Coba, jawab. Nah, Margo lain nggak? Lain dah Ustaz. Tambah lagi tingkat tinggi jemaah. Enggak kan Pak Ji? Ini udah terang nih Pak Ji. Cuman 2 kajian kita, cuman 2. Apa kita diperbudak dunia? Saya tunda minggu depan sama ibadah fisikmu mempesona kok. Sebentar, tunggu dulu. Ibu pernah lihat orang gila? Pernah kan? Apa kebaikan ibu terhadap orang gila? Ayo, keburukan cuma kok. Pernahkah kita begini? Ya Allah, sehatkan orang gila ini. Itu mindsetnya sampai ke sana kok ibu. Sering-seringlah berdoa untuk orang gila. Sering-seringlah berdoa untuk orang yang ketemu di jalan. Tahu atau tidak tahu, ya Allah damaikan keluarganya. Orang punya mobil belum tentu dia damai dengan keluarganya. Bisa jadi tidak? Maka doa kita diam-diam, ya Allah dia kaya kok, saya ngerti kok, ya Allah damaikan keluarganya, ya Allah mudahkan dia mencapai sesuatu kebaikan menurut dia. Sampaikan hajat orang dengan diam-diam doamu, hajatmu akan disampaikan oleh Allah. Siap mendoakan orang lain? Insyaallah. Siap mendoakan orang gila? Insyaallah. Dan seterusnya. 10 detik pertama, kalau bisa setiap jalan ketemu orang, ya Allah damaikan hatinya. Ada orang dagang, ya Allah lariskan dagangan dia. Allah tahu kok ibu doa. Kalau ibu mendoakan, malaikat berkata, falaka bimislika, engkau dapat yang sama. Udah, Duan cuman kaji, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Mengenai HP dari Ustaz. Kan di WA, HP itu banyak orang doakan grup doa Ustaz. Saya tambah lagi. Kemarin kajian di Jambar sedikit ini. Ibu punya WA. Ada foto teman. Pertanyaan saya, kebaikan apa yang ibu lakukan terhadap melihat foto teman? Nggak ada kok. Maka saya tambah sekarang, ada 8 orang temanmu. Kalau saya, ya Allah berkahi hidupnya. Tambah lagi yang 1, ya Allah damaikan keluarganya. Pokoknya masing-masing itu secara khas, secara khusus sampaikan doa kebaikan. Nah, ngerti maksudnya ibu? Jadi setiap ibu jalan, usahakan mendoakan orang lain. Setiap terima WA, ada wajah ini dan itu, usahakan mendoakan dia. Itu akan kembali kepada ibu kok. Udah, masih ada silakan. Ya ibu. Lah nggak ada lagi. Itu dulu kajian kita 2. Yang ketiga ini agak tajam, ini 15 hari lagi Bapak. 1 judulnya ibadah fisikmu mempesona kok. Bukan main. Mungkin kamu aja baru sering ke tanah suci kok, tapi hatimu belum tentu. Yang kedua saya sambung kajian pagi ini 15 hari lagi. Apa orang yang sering ke masjid ini diperbudak Tuhan atau diperbudak dunia? Bisa jadi imam, bisa jadi Ustadz Yusuf Kardawi, bisa jadi Pak Haji, bisa jadi ibu semua yang rajin ke masjid. Sebetulnya kita diperbudak oleh dunia. Jangan kemana-mana 15 hari lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum. Ada pertanyaan ibu? Enggak, nunjuk tangan? Enggak. Oke, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.